Kita lanjut bahas spoiler Wudongkian Gonji Season 11 episode 3. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah mata iblis yang berwarna abu-abu pada saat ini telah muncul di antara alis Lindong dan membawa aura jahat yang sangat mengejutkan darinya. Dan tiba-tiba saja seberkas cahaya abu-abu yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan kini telah keluar dari mata iblis itu. Sinar cahaya yang ditembakkan dari dalam mata iblis pada saat ini telah membuat ruang yang ada di depannya menjadi sangat terdistorsi. Pada saat melihat hal ini, ekspresi dari Raja Kera Kristal Api berubah secara drastis dan dia nampak sangat ketakutan. Karena sebenarnya Raja Kera itu merasakan sebuah bahaya yang besar dari dalam hatinya. Ketika merasakan bahaya yang sangat mengancam ini, tiba-tiba saja Raja Kera mengeluarkan raungan yang cukup keras. Dan kemudian cahaya merah yang cemerlang kini telah mengalir keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu secara cepat berkumpul, lalu membentuk sebuah kristal berwarna merah yang benar-benar melilit tubuh dari sang Raja Kera. Hal ini membuat tubuh dari Raja Kera itu terlihat sangat kokoh seperti berlian, dan kekuatan pertahanan yang sangat kuat serta menakutkan kini telah dipancarkan oleh kristal merah yang melilit tubuh dari sang Raja Kera. Tidak lama kemudian seberkas cahaya berwarna abu-abu melesat dengan sangat cepat dan menembus ruang yang kosong. Hal itu segera bertabrakan keras dengan tubuh kristal merah dari sang Raja Kera Kristal Api. Suara mendesis yang terus-menerus pada saat ini dipancarkan dari tabrakan itu. Dan tiba-tiba saja pupil mata dari sang Raja Kera kini telah menjadi kecil karena dia menyadari bahwa setiap kristal yang ada di tubuhnya ketika tersentuh oleh cahaya abu-abu maka akan segera membentuk sebuah retakan, dan hal itu menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik saja retakan itu sudah memenuhi seluruh kristal yang ada di tubuh sang Raja Kera, dan pada akhirnya kristal-kristal itu pun hancur menjadi sebuah kepingan yang sangat kecil. Kini pertahanan dari sang Raja Kera Kristal Api sudah hancur total. Sinar cahaya abu-abu dengan cepat menembus kepala dari sang Raja Kera Kristal Api. Jejak darah kemudian mengalir dari kepala sang Raja Kera itu, sebelum pada akhirnya cahaya abu-abu kini telah menghilang di kejauhan. Dahi dari sang Raja Kera Kristal Api sendiri pada saat ini sudah terdapat lubang. Namun sang Raja Kera tidak langsung mati setelah menderita luka yang cukup parah seperti ini. Sebaliknya, ekspresi di wajahnya tiba-tiba menjadi sangat mengerikan dan ganas, yang tidak lama kemudian tubuhnya terhuyung mundur. Sementara aura di sekitar tubuhnya kini dengan cepat melemah. Ying Huan-Huan dan juga yang lainnya ketika melihat pemandangan ini, mereka kemudian berkata, Raja Kera itu sebenarnya masih hidup. Binatang iblis ini benar-benar kuat. Tapi di sisi lain, ekspresi dari Lindong masih terlihat sangat tenang ketika dia mengamati sang Raja Kera Kristal Api yang wajahnya sudah berlumuran darah. Lindong pun segera mengepalkan tinjunya, dan pada saat ini segel logam hitam yang ada di tangannya segera mendesing. Hal itu membubung tinggi ke udara dengan angin yang sangat mengerikan. Tidak butuh waktu lama lagi, segel logam hitam itu pun diperintahkan oleh Lindong melesat dengan cepat dan kini menabrak tubuh dari sang Raja Kera Kristal Api. Dan akhirnya Lindong yang masih berada di langit, dia terus melihat Raja Kera Kristal Api yang tubuhnya sekarang telah terjepit oleh segel logam hitamnya, dan semburat dingin kini melintas di mata Lindong. Sebelum pada akhirnya kedua tangan Lindong bergerak dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya hal itu segera berubah menjadi lengan naga hijau yang membawa kekuatan mengerikan. Setelah tangan Lindong pada saat ini berubah menjadi lengan naga, tiba-tiba saja Lindong bergerak dengan sangat cepat, dan kini tubuhnya telah muncul di atas segel logam hitam. Pada akhirnya Lindong mengepalkan tinjunya, dan dia dengan keras meninju segel logam hitam yang ada di bawahnya. Ying Huan-Huan yang melihat tindakan dari Lindong, dia sangat terkejut ketika melihat segel logam hitam itu kini telah ditinju habis-habisan oleh Lindong, supaya segel logam hitam memberikan tekanan yang lebih keras pada tubuh Raja Kera Kristal Api yang terhimpit di tanah. Di sisi lain, duo Jiang Kun yang melihat aksi dari Lindong, mereka hanya bisa menelan ludahnya sebelum pada akhirnya mereka berkata, Lindong, orang ini benar-benar kejam, karena dari tadi
Lindong masih terdiam dan tidak melakukan serangan. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa ketika Lindong sudah turun tangan, maka lawan apapun yang ada di hadapannya tidak akan pernah dia beri ampun. Duo Jiang Kun pada saat ini berpikir, serangan yang dilancarkan oleh Lindong pada saat ini kemungkinan membuat Raja Kera Kristal Api pasti sudah mati karena mendapat serangan yang sangat menakutkan seperti itu. Lindong pada saat ini secara bertahap telah berhenti mengayunkan tangan besarnya. Sementara di sisi lain, Ying Huan dan juga yang lainnya menatap Lindong seolah-olah dia adalah monster. Tidak lama kemudian, lengan naga yang ada di tangan Lindong kini bergetar sebelum pada akhirnya hal itu menghilang dengan cepat. Setelah itu, Lindong melihat pada semua orang dan dia menggosok tinjunya yang seolah-olah telah mati rasa akibat melancarkan tinju yang gila-gilaan pada segelogam hitam untuk menghimpit tubuh dari Raja Kera Kristal Api. Dan kini Lindong pun berkata, jika kamu ingin menghabisi binatang iblis, maka kamu harus mencegah dia untuk memiliki kesempatan kabur. Jika tidak, maka kita tidak akan bisa menghentikannya jika dia melarikan diri dari tempat ini. Dan pada saat ini, di bawah segelogam hitam ada darah segar yang terus mengalir. Lindong sendiri masih berdiri di atas segelogam hitam itu. Jiang Kun dan yang lainnya ketika melihat Lindong, mereka merasakan hawa yang sangat dingin di dalam hati mereka. Karena sebenarnya kekuatan tempur dari Lindong tidak bisa mereka remehkan. Tiba-tiba saja Yuan Ling tertawa datar sebelum pada akhirnya dia bertanya, "Saudara Lindong, apakah Raja Kera itu sudah mati?" Lindong pun tersenyum sebelum pada akhirnya dia melambaikan tangan dan segelogam hitam kini telah kembali masuk ke dalam tangan Lindong. Dan yang tersisa pada saat ini hanyalah aroma darah segar yang menyebar ke seluruh tempat ini. Ketika Ying Huan mencium bau darah, wajahnya pada saat ini menjadi sedikit pucat. Jelas Ying Huan tidak memiliki keberanian untuk berjalan dan melihat ke arah Raja Kera yang pada saat ini telah dihancurkan oleh Lindong. Sebelum pada akhirnya Ying Huan melambaikan tangan dan tanah yang ada di bawahnya kini bergerak untuk segera mengisi lubang besar yang di dalamnya ada Raja Kera Kristal Api. Setelah mengubur Raja Kera Kristal Api itu, Ying Huan pada akhirnya memeluk sitarnya dan dia melayang turun dari atas pohon yang tinggi. Sebelum pada akhirnya sitar itu ditarik kembali untuk masuk ke dalam tangan Huan. Ying Huan kini segera melirik ke arah Lindong. Sebelum pada akhirnya dia berkata, "Mata iblis kesunyian memang sangat kuat. Kamu pasti adalah manusia yang tidak normal karena kamu bisa berhasil mempelajari seni bela diri itu." Karena Ying Huan pada saat ini sadar jika bukan karena Lindong telah menggunakan mata iblis kesunyian dan berhasil melukai Raja Kera Kristal Api, pasti serangan apapun yang dilancarkan oleh mereka yang ada di tempat ini tidak akan ada gunanya. Jiang Kun dan juga Yuan Lin pada saat ini juga melirik pada Lindong sebelum pada akhirnya ketakutan muncul di mata mereka. Bahkan mereka berdua pada saat ini tidak memiliki lagi rasa bangga dan meremehkan kekuatan dari Lindong setelah menyaksikan kekuatan tempur sejati yang sangat kejam dilakukan oleh Lindong. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ying Huan, Lindong sekarang hanya bisa tersenyum sebelum pada akhirnya dia berkata, mata iblis kesunyian akan sangat mengikis mata setiap kali hal itu digunakan. Dengan membayar harga seperti itu, apakah masih akan berpikir jika mata iblis kesunyian dianggap sebagai seni bela diri yang lemah? Ketika Lindong dan juga yang lainnya sedang mengobrol, pada saat ini suara angin yang tergesa-gesa segera datang dari arah hutan. Dan hal itu sebenarnya adalah Yuan Fang yang telah memimpin banyak orang untuk segera menuju ke tempat ini. Ekspresi tegang dari Yuan Fang pada saat ini menjadi sedikit rileks ketika mereka melihat kelompok Lindong yang baik-baik saja. Setelah itu Yuan Fang mendarat di tanah dan matanya melihat ke sekeliling tempat ini. Sebelum pada akhirnya Yuan Fang bertanya, "Di mana Raja Kera Kristal Api?" Jiang Kun yang mendengar pertanyaan seperti itu segera menghentakkan kakinya ke tanah dan mata Yuan Fang kini melihat ke atas. Sebelum pada akhirnya dia melihat tanah yang telah diwarnai dengan warna merah darah yang segar. Setelah itu, mata dari Yuan Fang kini melihat lubang besar yang ada di tanah. Ekspresinya
Ekspresi di wajahnya segera berubah sebelum pada akhirnya dia berkata, "Apakah kalian sudah menyelesaikannya?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Yuan Ling tertawa sebelum pada akhirnya dia berkata, "Itu semua berkat mata iblis kesunyian dari saudara Lindong." Yuan Fang dan juga beberapa murid yang ada di tempat ini, ekspresi di wajah mereka segera berubah sebelum pada akhirnya mereka mengatakan, "Hah? Mata iblis kesunyian?" Karena sebagai murid dari sekte Dao, mereka tentu saja sudah mendengar tentang seni bela diri yang misterius yang ada di dalam aula sunyi ini. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Lindong berhasil menguasai mata iblis kesunyian. Lindong pada saat ini hanya tersenyum kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya karena dia tidak ingin mendapatkan pujian yang berlebihan. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata, "Jika bukan karena senior Jiang Kun dan juga yang lainnya yang telah melemahkan Raja Kera Kristal Api itu, maka aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan." Ying Huan segera melihat ke arah Yuan Fang sebelum pada akhirnya dia bertanya, "Kakak Yuan Fang, bagaimana dengan kera iblis yang lainnya?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Yuan Fang mengangguk. "Mereka semua sudah kita habisi." Setelah itu, mata dari Yuan Fang melihat ke arah pohon kuno Yuan abadi yang jaraknya cukup dekat dari kelompok mereka. Karena Yuan Fang pada saat ini berpikir, jika berita ini sampai menyebar, maka kemungkinan seluruh tanah tebing darah akan menjadi sangat gempar. Semua orang pun mulai berbalik dan melihat ke arah pohon kuno berwarna hitam. Mata mereka berapi-api dan dipenuhi dengan keseriusan. Karena awalnya mereka semua yang ada di tempat ini berpikir bahwa ini hanyalah misi yang biasa. Namun semuanya menjadi sangat rumit karena kemunculan dari pohon kuno Yuan abadi. Lindong kini segera melirik ke arah Ying Huan sebelum pada akhirnya dia bertanya, "Bagaimana kita bisa tahu apakah bibit ini akan memiliki sebuah benih?" Ying Huan kemudian berbisik, "Kita harus menunggu sampai buahnya jatuh dulu. Jika itu benar-benar memiliki benih, maka benih itu akan muncul secara alami. Berdasarkan fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh buah-buahan itu, mereka kemungkinan akan jatuh dalam waktu kurang dari 5 hari. Lindong pun mengangguk dan dia berkata, 5 hari ya?" Dan pada akhirnya Yuan Fang pada saat ini bertanya, "Apakah kita perlu membawa semua murid untuk menjaga tempat ini?" Mendengar perkataan dari Yuan Fang, Lindong pun menggeleng-gelengkan kepalanya sebelum pada akhirnya dia berkata dengan lembut, "Tidak perlu, karena itu akan menarik banyak perhatian. Pada saat ini kita harus terlihat tetap santai, tetapi juga waspada. Yang perlu kita lakukan adalah bersikap normal saja. Jika tanah tebing darah ini benar-benar semerawut seperti yang telah digambarkan oleh Ying Huan, maka operasi dalam skala besar pasti akan menarik banyak perhatian dari orang lain. Dan jika berita tentang pohon kuno Yuan abadi ini menyebar, kita kemungkinan besar akan berakhir dalam situasi yang mengerikan." Mendengar apa yang dikatakan oleh Lindong, Yuan Fang pada saat ini mengangguk. Dan meskipun Lindong tidak memiliki otoritas, tapi saran dari Lindong benar-benar sangat bijaksana dan patut untuk diperhitungkan. Karena itu, mereka semua yang ada di tempat ini tidak memiliki alasan apapun untuk menolak apa yang dikatakan oleh Lindong. Mata cantik dari Ying Huan menatap tajam ke arah pohon kuno Yuan abadi sebelum pada akhirnya dia mengepalkan tinju sambil berkata, "Jika begitu, kita akan menunggu dengan tenang selama 5 hari." Cerita kemudian berpindah ke sebuah ruangan yang cukup gelap. Di dalam ruangan itu hanya ada nyala api yang redup. Dan di tempat itu sendiri ada beberapa sosok hitam yang telah duduk dan mengelilingi meja bundar. Jubah hitam yang besar kini telah menutupi seluruh tubuh mereka. Sementara aura yang mereka pancarkan terasa sangat berbahaya. Suasana di dalam ruangan gelap itu benar-benar cukup mencekam. Sebelum pada akhirnya salah satu sosok yang duduk tiba-tiba saja mengulurkan lengan bajunya dan sebuah tangan yang pucat kini telah mendarat di atas meja dan mengetuknya dengan lembut. Sebelum pada akhirnya orang itu berkata, "Raja Kera Kristal Api sudah mati." Dan sosok hitam yang lainnya kini menimpali. Iya, bahkan kera iblis itu benar-benar dihabisi dan tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Itu kemungkinan dilakukan oleh murid-murid dari sekte Dao. Sejak kapan mereka menjadi begitu kejam? Hal itu dilakukan sejak 4 murid dari sekte Dao
baru saja tiba 2 hari yang lalu. Dan kemungkinan hal ini terkait dengan mereka. Sepertinya pohon kuno Yuan abadi ini juga telah ditemukan oleh mereka. Ketua, haruskah kita melakukan serangan? Berdasarkan kekuatan dari murid sekte Dao yang ada di pertambangan, akan sangat mudah bagi kita untuk segera merebut pohon kuno Yuan abadi. Sosok hitam yang pada saat ini duduk di kursi pimpinan, dia melambaikan tangan pucatnya sebelum pada akhirnya berkata, jika mereka adalah faksi biasa, tidak apa-apa untuk kita menyerang mereka kapan saja. Tapi ini adalah sekte Dao. Jika kita tidak tahu apakah ada benih yang ada di dalam pohon kuno Yuan abadi itu, maka kita tidak perlu menyerang. Hanya beberapa buah kuno Yuan abadi itu tidak berharga dan tidak ada gunanya sampai kita harus membuat marah sekte Dao. Kita akan menunggu selama beberapa hari lagi. Jika benar-benar ada benih di dalam pohon kuno Yuan abadi, pasti hal itu akan segera menyebabkan sebuah keributan. Kirim beberapa orang ke pertambangan untuk melakukan pengintaian secara diam-diam. Jika ada benih di dalam pohon kuno Yuan abadi, apa yang harus kita lakukan? Sosok yang menjadi ketua itu kemudian berkata, jika ada benih, maka orang-orang itu hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena mereka tidak beruntung dan bunuh siapa saja yang berani menghalangi kita. Jika kita berhasil mendapatkan benih dari pohon kuno Yuan abadi, maka kita akan menyerahkannya ke gerbang Yuan. Dan semua dosa-dosa yang telah aku lakukan pasti akan diampuni. Pada saat itu, jika sekte Dao akan marah, maka mereka harus berurusan dengan gerbang Yuan. Cerita kemudian kembali ke tempat kelompok Lindong dan juga yang lainnya. Pada saat ini, mereka sebenarnya telah tertidur di bawah pohon yang besar. Sebelum pada akhirnya sinar matahari pagi kini telah menyinari wajah dari Lindong. Matanya yang semula tertutup kini telah perlahan terbuka. Dan pada saat ini Lindong segera melihat pada pohon hitam yang ada di depan sana. 5 buah merah cerah yang tergantung di pohon menjadi semakin hidup. Dan mereka tampak seperti buah yang matang. Lindong kemudian bergumam dengan pelan, seharusnya buah itu akan segera matang. Jejak energi mental sekarang telah melonjak keluar dari istana Niwan Lindong. Setelah itu, dia memindai seluruh aktivitas apapun yang ada di dalam hutan ini. Dengan energi mentalnya, Lindong bisa merasakan ada 10 aura kuat yang bersembunyi di dalam hutan. Dan mereka semua adalah murid-murid dari sekte Dao. Selain itu, ada juga banyak murid yang sedang melakukan patroli dengan ketat di daerah yang lebih jauh. Setelah melakukan pemindaian sebentar ke seluruh area ini, Lindong segera menarik energi mentalnya untuk kembali ke dalam istana Niwannya. Dan tidak lama kemudian, sebuah suara sepatu kini berjalan mendekat pada Lindong. Hal ini membuat Lindong terkejut sebelum ada akhirnya dia mengangkat kepala. Ternyata yang datang itu adalah Ying Huan dengan tangan di belakang. Lindong menatap tajam ke arah Huan dan pada saat ini dia menemukan bahwa mata dari gadis itu terlihat sangat cerah dan indah yang membuatnya terlihat sangat cantik. Di sisi lain, Jiang Kun dan juga Yuang Lin pada saat ini sedang mengobrol di kejauhan. Namun mata mereka kadang-kadang melihat ke arah Lindong. Dan setelah itu, duo Jiang Kun segera melihat pada wanita muda yang pada saat ini menggunakan gaun berwarna putih. Dari tatapan kedua mata pemuda itu, jelas orang-orang akan sangat tahu jika pada saat ini duo Jiang Kun sebenarnya menyukai Ying Huan. Tiba-tiba saja Ying Huan yang sudah dekat dengan Lindong, dia segera tersenyum. Sebelum pada akhirnya, Ying Huan berkata, energi mentalmu cukup bagus juga. Mendengar hal ini, Lindong tersenyum, sementara hatinya terkejut karena ternyata Ying Huan ini memiliki indera yang tajam. Karena biasanya energi mental ketika melakukan pemindaian itu akan sangat tersembunyi, kecuali jika seseorang juga berpengalaman dengan penguasaan energi mental. Maka ketika seseorang yang memiliki energi mental melakukan sebuah pemindaian, maka orang itu juga akan bisa merasakannya. Dan pada saat ini Ying Huan tertawa sebelum pada akhirnya dia mengatakan, meskipun aku pada saat ini memfokuskan diri pada kultivasi energi Yuan, tapi energi mentalku juga cukup baik.
Meskipun tidak sekuat milikmu, tapi aku telah selamat dari kesengsaraan petir dan angin yang pertama. Mendengar hal ini, Lindong segera mengangkat alisnya karena dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Ying Huan juga telah berlatih energi Yuan dan juga energi mental pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, Lindong berkata dalam hati, tidak heran suara sitarnya begitu misterius, karena ternyata hal itu sebenarnya juga digabungkan dengan energi mental. Setelah bergumam seperti itu di dalam hati, Lindong kini berkata pada Ying Huan, aku melakukan pemendaian hanya untuk berhati-hati saja, karena awalnya aku berpikir bahwa ini akan menjadi misi biasa. Tapi ternyata ini adalah misi yang merepotkan. Ying Huan pada akhirnya duduk di samping Lindong. Matanya pada saat ini menatap pohon kuno Yuan abadi. Sebelum pada akhirnya Ying Huan tertawa sambil mengatakan, namun saat ini, misi ini benar-benar membuatku senang. Karena jika kita benar-benar berhasil memperoleh benih pohon kuno Yuan abadi, maka itu akan sangat bermanfaat bagi sekte Dao kita. Dan akan ada banyak murid yang akan mendapatkan manfaat darinya di masa depan. Selain itu, sekte Dao kita juga akan menjadi lebih kuat. Lindong pun terkejut ketika mendengar kata-kata ini, karena sebenarnya yang dikatakan oleh Ying Huan itu adalah untuk sekte mereka. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum dan tatapan matanya pada Ying Huan terlihat sedikit rumit. Dan pada saat ini tanpa sadar Lindong tersenyum ketika dia melihat kegembiraan yang tulus di wajah dari Ying Huan. Yang kemudian Lindong berkata dalam hati, sebuah sekte super yang mampu menguasai hati para anggotanya itu adalah sekte yang benar-benar kuat. Karena sampai detik ini Lindong tidak mengetahui kenapa Ying Huan itu selalu memikirkan sekte Dao, karena dia adalah putri dari pemimpin sekte Dao. Ying Huan pada saat ini segera membelai dagunya. Sebelum pada akhirnya Ying Huan pun berkata, persaingan antara sekte super di wilayah Xuan Timur itu sangat ketat. Jika kekuatan dari sekte kita bisa ditingkatkan, maka senior kita juga akan mendapatkan perlindungan tambahan ketika mereka berada di luar. Lindong, kamu sangat berbakat. Jika kamu bergabung dengan Aula Langit, mungkin pencapaianmu di masa depan pasti akan sangat spektakuler. Tapi pada saat ini juga tidak ada yang salah, karena kamu telah melakukan cukup baik selama berada di Aula Sunyi. Jika kamu sebelumnya tidak berkembang dan menjadi seperti saat ini, kemungkinan aku akan sangat malas untuk berbicara dengan orang sepertimu dan akan selalu menganggapmu sebagai orang yang telah membuat keputusan secara acak dan hanya berdasarkan dengan egomu sendiri. Mendengar kata-kata Ying Huan itu, Lindong pun tersenyum. Namun dia tidak memberikan terlalu banyak penjelasan tentang apa yang dikatakan Ying Huan. Yang pada akhirnya Lindong pada saat ini mengerti mengapa Ying Huan terlihat sangat marah ketika dia tidak mau bergabung dengan Aula Langit dan langsung menganggap Lindong sebagai orang yang egois. Hal itu karena Ying Huan sebenarnya memikirkan sekte Dao, dan jika bakat dari Lindong bergabung dengan Aula Langit, menurut Ying Huan, hal itu akan meningkatkan kekuatan sekte Dao dengan sangat pesat. Tidak lama kemudian Lindong berkata dengan lembut, tenanglah. Jika pohon kuno Yuan abadi ini benar-benar memiliki benih, maka kita pasti akan membawanya kembali ke sekte Dao. Mendengar hal ini, Ying Huan segera tersenyum manis pada Lindong, dan hal itu membuat jantung Lindong rasanya berdetak dengan kencang. Jiang Kun dan juga Yuan Ling yang pada saat ini cemburu melihat kedekatan antara Lindong dengan Ying Huan. Mereka pada akhirnya mendekat dan kemudian bertanya, "Hei, apa yang kalian berdua bicarakan?" Pertanyaan itu tanpa sadar telah membuat Lindong dan Huan kini tertawa dengan kecil. Dan tiba-tiba saja Lindong segera mengangkat kepalanya. Dia menatap ke pohon kuno Yuan abadi yang pada saat ini 5 buah yang tergantung di atasnya mulai sedikit bergetar. Yang kemudian Lindong pun berkata buahnya akan segera matang. Ketika mendengar hal ini, ekspresi tegang namun gembira kini telah muncul di wajah Ying Huan serta duo Jiang Kun. Di sisi lain, mata dari Lindong terfokus pada pohon kuno Yuan abadi. Riak energi yang sangat mengejutkan terus menyebar dari sana.
dan bahkan membuat tanah sedikit bergetar. Sebelum pada akhirnya 5 buah yang berwarna merah cerah itu juga mulai bergetar lebih kuat. Dan 1 detik berikutnya, getaran hebat pun terjadi. Sebelum pada akhirnya, buah itu benar-benar terjatuh dari pohon. Ketika melihat hal ini, Lindong segera melambaikan tangannya. Kekuatan hisap yang sangat kuat segera menyedot 5 buah kuno Yuan abadi ke tangan Lindong. Namun pada saat ini, Lindong tidak memiliki waktu untuk memikirkan buah ini, karena semua orang benar-benar telah terfokus pada pohon kuno Yuan abadi. Setelah buahnya jatuh, riak energi yang telah dipancarkan dari pohon kuno Yuan abadi itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, dan cahaya hijau yang sangat kaya bahkan telah menyebar dari akarnya. Pada saat yang sama, kekuatan hidup yang nampak kaya juga dipancarkan dari dalam sana. Kegembiraan kini pada akhirnya muncul di mata dari kelompok Jing Huan ketika mereka melihat pemandangan ini, dan suara dengungan yang sangat keras kini benar-benar terdengar karena pohon kuno Yuan abadi itu sebenarnya telah bergetar, dan tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau kini telah muncul dari cabang pohon. Kekuatan hidup yang sangat mengejutkan ini ternyata dipancarkan dari cahaya hijau itu. Sebelum pada akhirnya Jiang Kun berteriak, "Itu adalah benih kuno Yuan abadi." Mata Lindong menjadi sangat fokus ketika dia melihat cahaya hijau yang tidak biasa. Dan tiba-tiba saja pupil mata dari Lindong kini telah menyusut. Sebelum pada akhirnya pohon kuno Yuan abadi itu bergetar dengan hebat, dan cahaya hijau itu menjadi sangat tebal yang tiba-tiba saja menyembur dari atas pohon. Dan akhirnya hal itu segera menembus hutan dan menembak langsung ke arah awan. Ekspresi di wajah Lindong berubah menjadi sangat suram ketika dia melihat adegan ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa ekspresi dari Lindong terlihat sangat suram ketika dia melihat benih dari pohon kuno Yuan abadi? Apakah sebenarnya Lindong telah memikirkan sesuatu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.